Jadi gimana proposal? Udah aman? Udah lengkap, tanda tangannya juga lengkap. Berarti nanti kita langsung tinggal ajuin aja ya. Guys, lihat deh berita, Corona udah masuk di Indonesia. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Kasus Jepang. positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah di tengah pandemi virus corona Saudara, ini. sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Hal yang paling bijak adalah mencegah penularannya dengan menerapkan physical distancing, termasuk melakukan karantina mandiri atau stay at home. Tempat tinggal kita Bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, seperti yang kita tahu bersama, saat ini kita sedang dilanda pandemi. Jadi setelah saya menonton konser online tadi, saya mendapatkan ide gimana kalau misalkan pentas seni tahun ini kita ada ini itu online. Menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Berarti setuju ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat hingga saat ini. Adapun untuk keluarga kita yang saat ini sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Putri, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini acara pentas seni color action dapat dilaksanakan, walaupun dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Harapan kami, semoga apa yang telah kami lakukan dapat memenuhi tujuan diadakannya acara pentas seni ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengawasi dan membimbing kami hingga acara ini dapat terlaksana, serta rekan-rekan panitia maupun teman-teman yang telah berpartisipasi demi kesuksesan acara kita. Saya juga ingin meminta maaf bahwasanya pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami memerlukan masukan berupa kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Putri, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan ataupun staf SMA Negeri 1 Gunung Putri, dan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Putri yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pentas seni virtual dengan tema color action. Saya selaku Ketua OSIS ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah terlibat dalam acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung sesuai sebagaimana tujuannya, untuk menunjukkan kemampuan hebat, ide-ide kreatif yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Putri. Tak lupa saya perlu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat membantu meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di akhir bulan Mei ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan, yakni pentas seni. Salah satu kegiatan yang mengapresiasi bakat, minat, dan motivasi peserta didik SMA 1 Gunung Putri dalam bidang seni. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dalam keadaan sehat serta terlindungi dari wabah COVID-19. Tema pentas seni tahun ini adalah color action. Artinya kita mengapresiasi beberapa warna, banyak bakat yang disampaikan, yang munculkan dari bakat-bakat peserta didik. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya, pada penayangannya itu bisa menggugah, bisa menumbuhkan motivasi sahabat semua, sahabat GP1 terdepan dalam menyalurkan hobi. Tapi Bapak yakin dan percaya bahwa inti dari kegiatan sekolah kita sebetulnya adalah bagaimana caranya kita tumbuh dalam motivasi tinggi mencari ilmu pengetahuan. Itu sebetulnya. Sementara olahraga kemudian seni itu Bapak pesankan simpan saja sebagai hobi. Kenapa? Ada kekhawatiran dalam diri Bapak sebetulnya setiap jadi kepala sekolah dimanapun Bapak bertugas. Ketika ada sahabat atau peserta didik yang menjadikan seni terutama
sebagai bagian dari inti kehidupannya, ada khawatir gitu. Khawatirnya apa? Khawatir nanti di seni itu kadang-kadang kita beraksi hanya sebatas beberapa waktu saja. Jadi orang berkarya di seni itu waktunya agak pendek dibanding dengan berkarya di ilmu pengetahuan. Kemudian stresnya agak tinggi. Ada beberapa contoh, punten ini maaf ya, bukan Bapak anti di seni. Ada beberapa contoh artis yang terjerumus di narkoba, kemudian PSK online dan sebagainya. Itu karena memang ketika gaya hidup di seni tinggi dan kemudian pendapatannya menurun, akan menimbulkan stres yang tinggi. Makanya Bapak berharap tetap sahabat Bapak di GP1 terdepan menomorsatukan cari ilmu pengetahuan yang banyak untuk bekal masa depan. Sementara seni dan olahraganya simpan saja sebagai hobi, bukan sebagai inti dari mencari nafkah atau kehidupan di masa yang datang. Begitu. Tapi insya Allah Bapak tetap akan mendukung kegiatan apapun, termasuk kegiatan pentas seni ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mencari sisi baik dari seni, dari olahraga, dari bakat-bakat apapun untuk pertama memajukan atau mengeksiskan diri sendiri, yang kedua bermanfaat untuk keluarga, yang ketiga untuk memajukan sekolah ini, SMA Negeri 1 Gunung Putri. Yang terakhir Bapak pesan, bukan hanya di momen pentas seni ini saja, tapi di hal-hal lain, sekolah kita SMA Negeri 1 Gunung Putri, waktu Bapak datang ke sini pertama, disampaikan ke guru-guru bahwa sekolah kita butuh kasih sayang. Sekolah kita butuh dukungan dari semua. Makanya yuk kita sayangi sekolah kita ini dengan cara satu, mulai menciptakan prestasi yang baik di akademik maupun non-akademik. Yang kedua, jaga kebersihan sekolah kita. Mudah-mudahan tadi sudah dilihat ketika di awal, ketika mau dimulai shoot pentas seni, panitia aktif membersihkan sekolah. Alhamdulillah, bersyukur Bapak. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya bisa menjaga jarak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hadrah Romansa ingin membawakan salawat Nabil Huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa muhtarikhay ril bariyati ya Rasulullah Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa muhtarikhay ril bariyati ya Rasulullah Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa muhtarikhay ril bariyati ya Rasulullah wahai Tuhan Allah Ta'ala hidupkan hati dengan cahaya cahaya Nabi Nabi yang mulia Nabi pemberi penuntun surga Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa muhtarikhay ril bariyati ya Rasulullah ya Allah Tuhan dirikan hamba dengan ridho-Mu yang maha mulia jangan Kau lirik sebagai hamba hamba yang jauh dari cahaya
تنساني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى متريخا للبرية يا رسول Allah. Di hari ini kami berdoa mengucap nama Nabi yang mulia, bersihkan hati dari dosa, jauhkan diri dari neraka. Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa mutarikhay lil bariyati ya Rasulullah. Dengan bismillah kami awali, alhamdulillah kami akhiri. Pujinya Tuhan yang maha tinggi, wahai ilahi Allahu Rabbi. Nabil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah alal Mustafa mutarikhay lil bariyati ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Kak, aku mau cerita pengalaman aku di kelas. Tadi aku punya beberapa teman. Kalau di kelas itu suka nggak fokus, suka ngantuk juga. Terus? Ya Kak, banyak juga yang bercanda jadi nggak fokus ke materinya. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya? Nah, kayak gitu teman kalian yang kayak gitu tuh hal yang wajar di kalangan siswa. Nah, saya punya beberapa tipsnya. Yang pertama, tidur secara teratur antara 6-8 jam. Yang kedua, cukup minum air putih supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. Yang ketiga, usahakan sarapan pagi dari rumah sebelum berangkat sekolah. Kak, makasih sarannya. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go. With the sunlight on our skin, it's a brand new day, it's ours to take.
know COVID-19 is a dangerous virus who can transmit it through the air. The symptoms is like flu virus, but the dangerous symptoms is hard breathing for the people who got infected and loss of movement. But it can be put in the following forward to make the particle come out like a wash hand for 20 seconds. Use mask if you want to go to outside and don't forget to keep distance from the people and from the crowd. But have we followed the protocol that the government implemented? According to Dr. Andrew Muhammad from Universitas Gajah told the public we will continue to increase the of cases or awareness of the spread of the COVID-19 virus. Sushi merupakan makanan khas Jepang yang berupa nasi kemudian dibentuk oleh lauk. Jenis lauk yang biasa digunakan biasanya apa? Lauk yang digunakan biasanya berupa makanan laut, daging, serta sayuran. Wah, dilihat dari penyajiannya saja sudah terlihat enak ya. Iya. Kita dakimasu. Kita dakimasu. Kore, mecca oishii. Kono tabemono ga sonna ni oishii demo nai yo. Sosok Nobel Tegohana, kumimasu gato, kami kambeki guchin nakade, mecha ya wala kainis. And we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. Woi! Sini lo! Gimana sih? Ya ini lu mainnya nggak benar ini. Kenapa? Gila, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Gila. Gimana sih? Lu mainnya nggak benar dong. Tahu lu gimana sih? Lihat dong. Gak tahu lu aku lihat sono. Woi, udahlah, nggak usah ribut-ribut kayak gitu. Oh, jadi lo ngebela mereka? Bukannya gue mau ngebela mereka, namanya juga latihan, kecelakaannya wajar lah. Kita juga di sini sama-sama majuin sekolah kok. Yaudah, gue panggil Renat dulu ya. Yaudah cepetan. Ya. Ini gimana nih jadi masalahnya? Ah, elah ribet banget. Ayo bantuin. Yaudah, bantuin. Aduh, ini kasihan juga ya. Iya ya, aduh. Gara-gara lu sih mainnya nggak benar. Aku nggak tahu. Udah nih, lihat teman lu udah mau pingsan kayak gini. Nah, tahu lu. Bantuin aja udah. Beber, tolong dong. Hah? Ada apaan? Kenapa? Anak paskib kena bola basket. Cepet tolongin. Satu, dua, tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya Sobat Color Action di rumah? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Walaupun nih kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 kayak gini, kita tetap harus semangat dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, ya kan Kak? Bener banget tuh Kak. Supaya kita terhindar dari COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa aja itu? Yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau kalian gak ada kepentingan, gak usah kemana-mana dulu ya. Bener banget tuh Kak, kayak kita sekarang aja nih, walaupun kita ada acara, kita tetap harus mematuhi 5M. Betul banget. Kita sampai lupa perkenalan loh, Kak, sama Sobat Color Action di rumah. Kenalan dulu deh. Yaudah lah, mulai kenalan. Halo semua, saya Firda Yustiarti. Dan saya Muhammad Fauzan Prawira Harja. Ngomong-ngomong nih Kak, Kakak lihat kan tadi penampilan tadi keren-keren banget ya Kak. Parah sih, keren banget, tapi itu baru beberapa aja. Masih banyak penampilan-penampilan lain yang gak kalah keren dari yang tadi. Waduh, jadi gak sabar nih Kak, langsung aja kita tonton gak nih? Ntar dulu, sebelum kita nonton, kita mau ngasih tahu nih buat teman-teman di rumah. Setelah selesai acara, kita akan mengadain Q&A di akun Instagram @osismpk.smantri. Di follow dulu ya, lalu pantengin IG-nya. Wah, ternyata bakal banyak banget Q&A ya Kak. Pastinya bakal banyak banget hadiah-hadiah menarik untuk Sobat Color Action di rumah. Makanya teman-teman, tetap nonton, stay tune, jangan kemana-mana. Betul banget. Kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada I'm3 dan Emina atas partisipasinya dalam acara ini. Terima kasih I'm3 dan Emina. Ya udah nih Kak, daripada kita ngomong terus kelamaan dan teman-teman di rumah udah gak sabar, langsung aja kita saksikan penampilan-penampilan dari teman-teman SMA Negeri 1 Gunung Putri. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Wahyu. Saya dari kelas 11 MIPA. Dan seperti yang kalian semua tahu, saya adalah seorang murid dari Sekolah Menengah Atas Negeri. Sebagai seorang pelajar nih, saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada guru yang telah mengajarkan kepada saya. Karena saya bisa membaca, saya bisa menulis, saya bisa menghitung. Itu semua berkat guru. Dan saya nakal pun bisa pada tahu nggak karena apa? Berkat teman sekelas saya lah. Tapi teman sekelas saya itu anaknya guru. Ngomongin soal sekolah nih, pelajaran yang paling saya suka tuh matematika. Suka bolos maksudnya. Apalagi saya kelas MIPA ya kan. Matematikanya ada dua, ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Padahal mah kalau udah lihat angka aja udah bilang nauzubillah min dzalik. Oh iya, adegan bolos itu adegan berbahaya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Soalnya kalau udah bolos terus ketahuan BK, udah kelar urusannya, udah susah urusannya. Oh my god. Terus nih ya, daripada kalian bolos, mending kalian pura-pura sakit. Misalkan sakit tenggorokan, hidung pecah-pecah, atau susah BAB. Nanti kalian bisa jadi bintang iklan rokok. Rokok apa? Rokok Bundar Sari Murni yang ada manis-manisnya gitu. Terus ngomongin soal sekolah nih, ada guru tuh ada beberapa jenis. Ada guru yang nyenengin, ada guru yang gak nyenengin. Guru yang nyenengin itu yang bisa bikin muridnya jadi galak, yang galak jadi pintar. Terus guru yang nyenengin itu biasanya dia itu lemah lembut, murah senyum, murah nilai apalagi. Itu pasti yang paling kalian cari-cari guru ya. Biasalah. Terus nih, guru yang satu lagi, guru yang gak nyenengin itu biasanya gitu. Kita datang terlambat dikit, kita yang dimarahin. Sedangkan dia yang datang dikit, tapi gak mau dimarahin. Malahan satu kelas yang dimarahin. Ternyata gurunya terlambat datang bulan. Terus nih, kita sebagai murid juga jangan terlalu gak suka lah sama guru. Kita harus tetap sayang sama guru. Kita cinta, kita menghormati sama guru. Karena siapa tahu guru itu kan bisa jadi calon mertua kita ke depannya. Ya, gak ada yang tahu juga ya kan. Dan sebagai pelajar
gue juga mau ngingetin ke kalian semua, jangan terlalu males-males lah, jangan terlalu bolos-bolos lah. Kalian harus tetap rajin semangat. Soalnya apa? Soalnya Bill Gates tuh pinter bukan karena bolos, karena apa? Tahu nggak? Karena dia Bill Gates, kalian bukan. Sekian dari Bagus Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong antri mama ke pasar dong. Iya, Mang. Jangan lupa bawa sanitizer sama masker ya. Oke, siap. Boy ambil dulu. Bayu bukan? Iya tuh si Bayu tuh. Samperin aja yuk. Ayo, berangkat. Oi, Bay. Oi. Tante. Nongkrongnya di warkop depan. Udah lama nih kita nggak nongkrong bareng. Sorry banget nih, gue nggak bisa ikut nongkrong. Kenapa, Bay? Kan kita lagi di pandemi COVID-19. Kita nggak boleh keluar rumah, harus tetap di rumah aja tau. Lah, kok tante ini ke pasar? Karena tante mau beli bahan-bahan makanan. Kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak. Tuh dengerin. Lalu pada kenapa keluar nggak pakai masker? Nih Mas Untung, tante bawa masker lebih. Makasih ya, Tan. Yaudah, gue sama ibu gue pulang dulu ya. Oh iya, baik. Pakai tuh maskernya. Oh iya, baik. Ya, baik. Yuk, yuk. Makasih ya, baik. Ya, makasih, Tan. Aduh, kuat banget nih pakai masker. Iya nih, aduh sama gue juga tuh. Bye-bye sini deh. Iya, Ma. Kamu tahu nggak sih, Gali sama Dimas positif corona loh. Emang iya apa, Ma? Iya, mau dengar dari tetangga sebelah. Oh, yaudah coba Bayu tanyain dulu ke mereka ya, Ma. Iya. Berdasarkan cuplikan video tersebut, bahwasanya yang bisa melindungi diri kita dan orang lain adalah diri kita sendiri.
dengan tetap menjalani protokol kesehatan COVID-19 untuk mengurangi penularan dan penyebaran COVID-19. Pagi tadi aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati. Ada seseorang di atasku, menahan semua rasa malu. Sempat ku berpikir masih bermimpi, 247 tanpa henti. Matahari dan bulan saksinya, ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang, aku harus pergi. Sudah ku ucap seluruh pinta, sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Sempat ku berpikir masih bermimpi, bertahun berlanjut tanpa henti. Kulitmu yang memudar saksinya, tetap rasaku tak pernah hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang, aku harus pergi. Sudah ku ucap seluruh pinta, sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu pergi. Banyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu
ahora ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se puede, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes. Mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere. As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty sway. Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a pushar la tecla. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Mi gente no se detiene, aquí nadie ¿Y se dónde quiere. está mi gente? Me fue a pushar la tecla. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3. Oh, yes, I am. Worldwide, Willie Williams, Jake Falcon, man. I went crazy over you. 비슷한것같이 우린 뼛속까지 다름 아이 창피하다가도 멍석 깔면 발음 Born skinny bitch 앞만 살쪄도 난 마름 계산은 느려도 눈치는 빠름 인기를 논하자면 안에 입만 아픔 Of boys 난 my boys 싹둑싹둑 자름 우리 이름 들린다면 뚜루뚜루 맞음 Drip drip I said I bust it down top to the bottom 검은색 분홍빛 show up in it make it lit like Yeah we some bitches you can have a story 어려운 걸 해내줘 우리 예쁘장한 savage we some 예쁘장한 savage You like that? You like You like that? How you look? How you like? So pretty, 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 pretty. So pretty, 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 pretty. Ayakin tunan ye di Pastari Musik Jabar.
Sakeun kula bentang berenang di langit, narik hati kata Oke ka para inohong jaipongan haturan kula kepetenang siang wangi dayah Bandung kepikan katarik hati kapetang rasa cinta kapal imun kail kalbukan jalan-jalan ke Pulau Gadung kumaha cenah beli plastik di Purana Warma jangan lupa ke kota Bandung pasti dong cantik menarik indah menawan pasar seni di Surabaya pamer mode berunjuk gigi gudang seni gudang budaya kuliner dan teknologi Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung kota kembang kota idaman Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung terpikat mojang priang Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung kota kembang kota idaman Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung terpikat mojang priang Bandung adalah kota kembang kota sejarah perjuangan bangsa-bangsa bangkit juga Balarea Bandung urang junjung Bandung sinar maju urang jaga jeung riksa bersama urang jaga Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung kota kembang kota idaman keluarga besar ISPI Bandung Gandrung Bandung Gandrung Bandung Gandrung ke Bandung terpikat mojang priangan Suatu hari di sebuah desa yang asri, ada seorang pemuda tampan, baik hati,
namun sedikit linglung, sedang menikmati sejuknya udara pagi. Sebut saja dia Kabayan, pria jomblo nan malang, dan mencintai Iteng, sang bidadari dari kayangan. Alah, nasib jadi jomblo. Abi teh bingung, tampan sudah, bibir seksi sudah, tapi kenapa masih saja tidak ada gadis yang mau sama saya? Apalagi si Iteng. Lah, mending pisan Woi Kabayan, hari kamu teh ngapain sini sendirian? Kamu saja, mikirin apa kamu teh? Aduh, Ari Neneng, kamu jadi gadisnya itu bisa feminim apa? Woi, sudah seperti preman saja. Sok atuh dimakan pisangnya. Wah, tenungun. Oh, ngomong-ngomong kamu teh lagi galau mikirin sana teh? Iteng. Abi teh sudah dewasa, tapi masih belum punya istri juga. Keesokan harinya, dua gadis cantik di desa itu baru saja kembali dari sungai dan singgah sebentar di sebuah saung. Iteng, tunggu atuh ih. Sini Eis. Kamu teh meni cepet pisan jalannya, Teng. Duduk Eis. Eis, kumaha Kang Asep Is, Damang? Alhamdulillah, Damang. Dia teh tadi habis nembak saya, Teng. Ya Allah, serius? Wah, selamat atuh Is. Saya tadi senang pisan dengar kamu nikah sama Asep. Atur nuhun. Kamu kok sendirian aja, tidak cari calon? Bukannya si Kabayan teh cinta sama kamu? Iya, saya juga tahu si Kabayan teh cinta sama saya. Tapi teh, abah saya tidak setuju kalau saya dengan Kabayan Is. Padahal saya juga cinta sama Kabayan. Aduh, sabar ya Teng, kalau jodoh mah gak bakal kemana. Tiba-tiba datang Lilis dan Neneng yang melabrak Iteng dan Eis karena tidak terima Kabayan lebih mencintai Iteng dibanding Lilis. Hei Iteng, kamu teh jangan sok kecakepan atuh, jangan rebut-rebut si Kabayan. Saya juga sebagai sahabat Kabayan juga tidak terima kalau kamu sama Kabayan. Kamu? Lilis, kamu teh kalau mau sok aja, tapi nggak usah marah-marah gitu. Pokoknya mah saya tidak setuju kalau kamu sama si Kabayan. Saya juga tidak setuju pokoknya. Ya sudah, tong marah-marah gitu. Sudah Is, ayo kita pulang saja. Saya teh malas marah-marah di sini. Karena Kabayan terlalu cinta Iteng, maka dia memutuskan untuk berbicara kepada Iteng esok harinya. Ini kangen sama si Iteng. Iteng, kemari atuh. Akang teh kangen sama Iteng. Aduh, saya teh takut dimarahin abah, Kang. Kalau ketahuan gimana? Alah, walaupun sampai ke ujung dina oge, akang mah tetep nanti Iteng. Allah, si Akang teh gombal pisan, genit. Ngeri Iteng. Iteng. Allah. Sudah abah bilang jangan deket-deket sama si Kabayan. Masih aja deket-deket. Udah tahu dia teh kagak ada kerjaan. Udah yuk sok pulang we. Kamu teh kalau punya mulut dijaga tuh. Si Kabayan teh anak saya paling ganteng. Lihat aja, nanti juga si Kabayan jadi orang terkaya di kampung ini. Ayo Kabayan, kita pulang, gak usah dengerin omongan dia. Kemudian harinya, karena Kabayan sedih, Kabayan datang ke saung untuk bermain suling. Dan tiba-tiba Lilis datang merayu Kabayan. Akang teh lebih baik sama saya saja. Saya teh cantik, baik hati pula. Alah,
saya mah tetap cinta sama si Iteng. Sekali nak Iteng ya tetap Iteng. Iteng itu segala untuk saya. Pergi kamu. Tiba-tiba Neneng datang membawa kabar gembira. Kabarnya, Tis. Ya Allah, kabarnya kamu tuh tahu nggak? Kamu udah pernah ngadain 1 miliar dari sabun aku teh. Maksudnya Scarlett atuh. Alhamdulillah bisa buat ngelamar Iteng. Mak, alhamdulillah main kaya mah 1 miliar, Mak. Mak. Ada apa ya? Ayah dapat 1 miliar, Mak. Alhamdulillah bisa buat ngelamar Iteng. Nah, yang benar. Alhamdulillah. Yaudah, ayo nih kita masak-masak buat syukuran sekampung. Oke, Mak, ayo. Is, Iya, Kang. Adia tuh. Kenapa? Tolong bilangin ke Iteng, Akang Kabayan teh mau ngomong. Oke, Kang, nanti saya sampaikan. Oke. Keesokan harinya, Eis menemui Iteng. Kang? Iya, Is. Itu Kang Kabayan teh pengen ngomong sama kamu. Ngomong apa, Eis? Ih, saya teh takut Abah marah. Ya sudah, kamu tunggu dulu aja di sini. Akang teh sekarang sudah punya uang. Kemarin Akang dapat 1 miliar dari sabun. Ya Allah, serius, Akang? Mohon. Ya ampun, itu untuk haru pisan, Akang. Selamat atuh, Akang. Mohon ya. Iteng, udah Abah bilang jangan deket-deket sama si Kabayan, masih aja deket-deket. Udah yuk sok pulang. Bah, Kang Kabayan teh sudah kaya, Abah. Lihat, pakaiannya saja sudah bagus. Dia dapat 1 M, Abah. Bener itu Tean? Bener Abah, sekarang teh saya mau nikah sama Iteng. Akang, Naon atuh Is? saya teh sudah ikhlas Akang sama si Iteng. Saya teh juga setuju kalau Akang sama Iteng. Betul, Abah. Emang seharusnya mereka teh udah menikah karena dua-duanya cocok. Nih, ayo kita makan-makan. Saya sudah siapkan syukuran untuk mereka berdua. Ya udah tuh, Abah izinin kamu nikah sama anak Abah. Nah, makanya Bah, jadi orang jangan seujon kalau rezeki mah udah ada yang ngatur. Alhamdulillah. Nah, gini kan enak, gak pada berantem. Alhamdulillah akhirnya sah. Satu, dua, tiga. Wah, gimana sobat Color Action di rumah? Pastinya lihat kan? Keren banget gak sih penampilan dari teman-teman SMA Negeri 1 Gunung Putri? Parah sih, keren-keren banget. Kita aja nontonnya sampai nggak mau kedip, ya gak? Iya bener banget Kak, kita nontonnya nggak mau berpaling saking kerennya. Coba. Oh iya, kita juga mau ngingetin buat sobat Color Action di rumah, karena setelah acara ini selesai, bakal ada Q&A seputar penampilan-penampilan dari teman-teman SMA Negeri 1 Gunung Putri. So teman-teman, makanya tetap nonton, jangan kemana-mana, dan jangan lupa setelah acara ini selesai, kalian langsung buka Instagram @osismpk.smantri, karena di sana bakal banyak banget hadiah menarik untuk sobat Color Action di rumah. Wah, banyak hadiahnya ya. Aku jadi pengen ikutan. Abis ini aku langsung ikutin Q&A-nya deh. Pastinya dong Kak, dan jangan lupa ya teman-teman untuk di follow Instagram @osismpk.smantri. Dan terima kasih juga kepada Aintri dan Emina atas partisipasinya dalam acara ini.
yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja dari semua pria, kamu yang juara dari semua wanita, ku yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga. Cuma engkau saja, denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Karena kamu cuma satu untukku. Oh, there he goes again. Every morning is the same. You walk above my house, I wanna call your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving, craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words they wanna say to
first time, or is that just me and my imagination? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Naik kereta ke Kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk berkenalan. Saya Muhammad Fauzan Prawira Harja sebagai host dalam acara Talk It. Halo teman-teman yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sudah ada yang tahu belum? Di sini kita mau ngapain? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi, di sini kita akan berbincang bersama guru-guru kita yang hebat dan keren di SMA N1 Gunung Putri. Yang pastinya sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah seputar dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, pendidikan wajib ditempuh bagi setiap warga negaranya sebagai langkah untuk mewujudkan proses bela negara. Namun, kali ini berbeda karena adanya dampak pandemi COVID-19. Nah, kita sudah mempunyai 3 pertanyaan terbaik nih dari teman-teman di rumah yang nantinya akan dijawab oleh narasumber-narasumber handal kita. Penasaran kan? Stay tune terus ya di Fancy Color Action 5.0. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu nih sama ibu-ibu guru kita. Di sini ada Ibu Ergi dan di sebelahnya ada Ibu Lia. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya ke acaranya. Untuk yang pertama, dipersilakan. Siapa duluan? Saya Bu Ergi, ya, silakan. Saya baca dulu. Pertanyaan pertama nih ya. Baik, untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari @tlclwhf. Halo Bapak atau Ibu, bagaimana ya tips supaya belajar daring menjadi efektif? Karena selama belajar daring, saya merasa tugas saya diberikan terlalu banyak dan itu menghambat pekerjaan tugas dan akhirnya tugas menumpuk karena deadline tugas juga berdekatan. Mohon jawabannya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya memang ini menjadi suatu problem di kala pandemi dengan pembelajaran daring, anak-anak itu banyak yang mengeluhkan tugas yang menumpuk. Nah, untuk menghadapi tugas yang menumpuk ini ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah yang paling utama adalah niatkan belajar itu untuk ibadah. Ya, ketika kita belajar itu sama saja dengan kita melakukan amal baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan secara terinci dengan membuat catatan-catatan tugas apa saja atau PR apa saja yang diberikan oleh guru. Jadwal jenisnya apa, pekerjaannya, lalu dari pelajaran apa, itu dicatat semuanya agar terperinci. Dan selanjutnya, buatlah jadwal. Nah, buat jadwal ini berdasarkan skala prioritas, tetapi skala prioritas ini bukan berarti ada mata pelajaran yang penting, ada yang tidak penting, ya. Bukan itu, karena semua mata pelajaran itu penting. Buatlah skala prioritas berdasarkan deadline atau tenggat waktu pengumpulan. Mana yang lebih dekat tenggat waktu pengumpulannya, itu yang bisa dicicil dikerjakan lebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian
jangan menunda-nunda. Karena pada dasarnya biasanya kalau menumpuk itu akibat dari pekerjaan yang ditunda. Prokrastinasi itu namanya. Selanjutnya, yang ketiga ya, setelah membuat jadwal itu segera direalisasikan. Jangan napo, ya. Not action, plan only. Semua yang sudah dijadwalkan itu direalisasikan, dicicil sedikit demi sedikit. Bisa juga misalnya dengan trik psikologis ya. Biasa nih saya juga terapkan. Itu kita pilih pekerjaan yang lebih mudah dahulu. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan lebih mudah, itu akan membuat secara trik psikologis kita lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kemudian bisa juga dengan cara merubah rutinitas. Apabila biasanya kita mengerjakan tugas di kamar atau dengan situasi yang seperti itu terus-terusan, bisa kita ganti. Misal di luar, di halaman, atau misalnya di kafe bisa saja. Gitu. Dan selanjutnya jangan mengerjakan hal-hal yang bisa mendistract, mengganggu fokus kita dalam mengerjakan tugas. Apa? Yang paling utama itu biasanya itu main HP. Handphone itu disingkirkan dulu. Kita punya komitmen, jadwal yang kita sudah buat tuh harus kita laksanakan, kita realisasikan. No HP dulu deh. Saya akan main HP kalau tugas sudah selesai. Gitu. Dan yang terakhir, yang paling utama, tanamkan di mindset kalian bahwa PR atau tugas ini adalah investasi. Nah, kenapa Ibu bilang itu investasi? Apa yang kita lakukan sekarang itu akan sangat berpengaruh untuk masa depan. Dan PR atau tugas ini adalah peluang kalian untuk mendapatkan nilai yang baik, di mana nilai yang baik itu salah satu modal dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, makanya itu investasi. Walaupun yang paling utama juga adalah kita harus ilmunya juga kan, dengan kita mengerjakan PR tugas dengan baik, insya Allah kita lebih paham. Gitu. Jadi pada intinya jawabannya itu kita harus membuat jadwal prioritas pembelajaran tersebut. Nah, setelah membuat jadwal tersebut, kita harus segera realisasikan. Jangan main HP. Betul begitu, Bu? Ya, begitu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu ya sudah dijawab oleh Ibu Lia. Kita langsung saya, Ibu Ergi, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, pertanyaan kedua nih dari @veliaputri.bu. Bagaimanakah tindak lanjut dari suatu pandangan narasumber dikarenakan yang saya rasakan sendiri, dimulai pembelajaran daring dimulai, sangat susah menerapkan kejujuran. Dibuka dulu. Ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya untuk menjawab pertanyaan dari Sahabat Velia ya. Iya. Sepertinya memang di masa pandemi COVID-19 ini mungkin ya selaku peserta didik itu khususnya di SMA 1 ataupun di sekolah-sekolah manapun yang memang kita rasakan sulit sekali gitu ya. Barangkali jangankan pandemi, untuk tidak pandemi pun kita memang harus menerapkan kejujuran. Yang harus kita pertama terapkan untuk masa belajar di masa pandemi ini, memang guru tidak melihat baik itu guru ataupun orang tua kalian memang tidak melihat bagaimana cara kalian belajar, bagaimana cara kalian untuk menyikapi meningkatkan kejujuran. Yang pertama adalah yang harus kalian terapkan percaya diri. Tingkatkan rasa percaya diri. Kemampuan kalian diukur sampai di mana. Jangan pernah melihat atau menekankan bahwa saya takut dimarahi kalau nilai saya itu turun misalnya. Nah, kita harus memperhatikan tingkat kejujuran kita yang memang ditanamkan dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua kita untuk meningkatkan kejujuran. Yang harus diterapkan dalam diri kita adalah Tuhan itu maha melihat, Allah itu maha melihat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau memang kita berbohong pada diri kita, pastinya kita harus tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu maha melihat.
Memang guru itu tidak melihat, bahkan orang tua pun kita tidak melihat, tapi kita sudah membohongi diri kita sendiri, tidak melakukan kejujuran. Maka dari itu, kalian harus jangan berpura-pura pada diri sendiri, ya. Terus bersikap apa adanya, setidaknya kita harus mengerjakan apa adanya. Kalau memang kita kemampuan kita sampai di situ, ya kita harus jujur. Jangankan nilai. Yang pertama mungkin pada saat absensi ya. Biasanya kan absensi itu tolong dong titipin punya saya pada saat mau itu via Zoom ataupun Google Meet yang kita lakukan ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh untuk saat ini pada saat pandemi. Maka dari itu kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalaupun kalian mau tidak ikut mengikuti pelajaran Bapak A atau Ibu A misalnya, kalian harus melaporkan izin. Jangan sampai pada saat nanti kenaikan kelas ataupun nanti pergantian semester malah masalah. Kenapa? Karena kalian tidak jujur pada diri sendiri. Memang sulit untuk membangkitkan rasa kejujuran kita, apalagi pada masa pandemi saat ini. Mungkin ayo kita tingkatkan rasa kejujuran kita, percaya diri sampai di mana pembelajaran kita, sampai di mana kemampuan kita, ya. Terus kita juga melakukan pada diri kita ini adalah amanah gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang tidak jujur. Mungkin dari kecil, dari usia ini pun orang tua mengajarkan, bahkan bapak ibu guru pun di sekolah ya mengajarkan kejujuran gitu. Jadi jangan mencoba-coba untuk membohongi diri sendiri gitu ya. Maka dari itu orang yang tidak jujur itu adalah orang yang rugi gitu. Berarti dari kecil dia sudah tidak menanamkan kejujuran. Mungkin pada saat daring untuk meningkatkan kita jujur ya, jangan sampai tuh handphone tuh mungkin yang kayak, mungkin kalau pada saat kita belajar ya Google singkirin dulu lah. Yang memang kita dapatkan dari bapak ibu guru via Google Meet ya, Google Meet atau apa ya. Buku-buku dibuka-buka kembali, mungkin ada referensi gitu. Jangan sampai Google tuh memang segala informasi-informasi ada semua di situ. Tapi kita belajar untuk jujur dan rasa semangat, motivasi diri sendiri. Karena yang memang untuk meningkatkan rasa semangat itu adalah dalam diri kita sendiri. Dan untuk tidak mengikuti, oh iya saya pengen jujur, nah itu juga dalam diri sendiri. Karena kejujuran itu harus kita mempersatukan. Itu sih mungkin jawabannya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Ergi atas jawabannya. Jadi teman-teman di rumah, intinya kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri dan jangan suka berbohong. Oke? Kita lanjut kepada Bu Lia, dipersilakan untuk ambil jawaban pertanyaannya. Jatuh. Baik, pertanyaan ketiga akan saya bacakan dari @Alia Salsabila. Bagaimana cara agar kita fokus dan dapat menerima materi dengan baik saat daring sedang berlangsung? Karena setiap siswa pasti memiliki daya tangkap yang berbeda. Nah, bagaimana agar semua siswa dapat mengerti dan memahami materi yang diberikan pada saat daring? Karena daring adalah akses utama pembelajaran pada saat ini, yang mengharuskan siswa untuk mengikuti kegiatan daring. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih jawabannya hampir sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu tentang belajar tadi. Nah, untuk pembelajaran daring ini, tips yang bisa Ibu sampaikan yang pertama adalah tanamkan di dalam mindset kalian bahwa sekolah online itu sama dengan sekolah offline. Jadi walaupun keadaannya online, ini adalah sekolah. Dengan seperti itu akan menanamkan tanggung jawab di dalam diri kita sehingga kita menjadi lebih disiplin dan bisa punya target untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, pelajari materi sebelum itu dibahas di kelas. Nah, biasanya kan guru itu di akhir pertemuan itu akan menyampaikan, oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi ini. Nah, itu kalian siapkan. Kalian bisa mencari sumber dari buku atau sekarang itu kan medsos, YouTube, itu banyak sekali YouTube pembelajaran. Kalian bisa belajar materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, pelajari lalu catat hal-hal yang kalian kurang pahami dan nanti itu kalian tanyakan ketika itu dibahas di kelas. Ya, dengan seperti itu kalian akan lebih mudah memahami dan juga
nggak mencari-cari lagi nih apa yang mau saya tanya gitu. Yang selanjutnya, ciptakan suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang nyaman, persiapkan bila paginya kalian akan sekolah online atau belajar online, dari semalam sudah disiapkan gadgetnya, koneksi internetnya, situasinya dibuat senyaman mungkin. Misalnya bisa dengan mendengarkan background murotal atau musik, atau dengan menyiapkan camilan atau minum untuk break ya, seperti itu. Dan kemudian ketika pembelajaran berlangsung, sediakan buku catatan. Nah, buku catatan ini untuk mencatat hal-hal yang disampaikan oleh guru kalian. Yang penting itu dicatat dan merupakan alat bantu agar kalian itu bisa tetap fokus. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting ya, belajar itu adalah kegiatan yang membutuhkan energi yang sangat besar, maka harus dalam kondisi badan yang fit. Satu hal yang harus kalian ingat, jangan pernah menganggap enteng istirahat. Nah, apabila sudah waktunya istirahat malam, tidurlah, jangan begadang, jangan mabar, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi stamina. Dan besoknya kalian bisa mengikuti pembelajaran online dengan fit dan tepat waktu. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Bu Ergi, kalau boleh saya mau nanya nih tentang PTN. Boleh ya Bu? Boleh dong. Oke. Nah, bagaimana strategi yang harus kami lakukan agar diterima di PTN yang kami cita-citakan, terutama dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID-19? Terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya mungkin antara pandemi dengan seperti biasanya yang dilakukan nggak ada bedanya sih kalau untuk strategi untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat saja sedikit untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi. Langkah-langkahnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mungkin sejak awal kita harus tahu perguruan tinggi negeri manakah yang akan kita ambil dan program studi apakah yang nantinya akan kita ambil juga, dan jangan ikut-ikutan teman begitu, karena kebanyakan yang memang peserta didik tidak sukses itu kebanyakan ikut-ikutan teman. Padahal yang harus kita ketahui adalah kenali dulu nih gitu ya, dari trik yang pertama mungkin lakukan sejak awal yang harus kita ambil program studinya dan perguruan tingginya, lalu kenali diri sendiri, potensi apa yang ada dalam diri kita nih harus kita gali nih ya, jangan ikut-ikutan teman. Kalau teman ngambil program studi A ya berarti kita kalau tidak mampu di sana, potensi kita tidak ada, ya jangan mengambil program studi tersebut. Kenapa? Karena kita mungkin nggak ada bakat minat kita di sana gitu. Lebih baik kita menjadi diri sendiri, itu akan lebih baik dan akan lebih sukses dibandingkan ikut-ikutan teman. Dan selain kita mengambil program studi, yang harus kita lakukan adalah mungkin dikaitkan dengan apa yang akan kita ambil dunia kerja, dunia pekerjaannya. Dunia pekerjaan apa yang kita akan ambil, lalu program studinya apa, jangan ikut-ikutan teman gitu. Kalau kebanyakan ini teman ngambil jurusan program studi A, terus kita ikut-ikutan. Taunya begitu lulus, akhirnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu ya. Lalu minta dukungan dari pihak keluarga, ya, baik orang tua, bahkan mungkin ada kakak yang pernah masuk ke program studi atau perguruan tinggi negeri lewat jalur, kan jalurnya banyak sekali. Ada lewat jalur SNMPTN, ada lewat SBMPTN, ada lewat jalur mandiri dan sebagainya. Jadi banyak kriteria yang memang untuk kita bisa menembus masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu ada minta saran sama guru di sekolah. Bapak ibu guru kan banyak sekali, tidak harus ke guru bimbingan konseling, mungkin seperti ibu termasuk di sekolah ya, mungkin ada bapak ibu guru yang memang bisa diajak tukar pikiran, pengalaman mereka, beliau yang memang duluan lebih mengerti kiat-kiat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun ke swasta. Lalu fokus gitu ya, belajar atau mengikuti les
les apa yang memang bisa mendukung untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Misalnya les apa ya di tempat les yang memang bisa mendukung kita untuk bisa melalui jalur SBMPTN, melalui jalur mandiri, tes tertulis, sehingga itu bisa membantu kita untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri terutama ya. Lalu kita mengikuti pameran ya, mengikuti misalkan ada buka pameran tentang Edufair ya, Edufair misalkan di SMA berapa yang memang kita harus ikuti. Nah itu salah satu ilmu atau pengetahuan, sehingga kita tahu oh iya di Universitas A ternyata ini harus poinnya sekian, terus ini yang kampus di sana yang B sekian, sehingga kita bisa tahu strategi apa yang nanti akan kita ambil. Nah itu mungkin sekilas ya, setidaknya sedikit informasi untuk mengenai strategi masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Jadi mudah-mudahan sebetulnya tidak ada yang berbeda antara masa pandemi dan tidak pandemi. Mungkin strateginya seperti itu, sama saja. Yang tadi sudah Ibu katakan itu sebetulnya salah satu strategi untuk kiat-kiat kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Pidi Baik pernah berkata, tenang saja, perpisahan taklah menyedihkan. Yang menyedihkan adalah bila habis itu saling lupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ergi dan Bu Lia, dan terima kasih yang paling besar kepada teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan segmen kali ini. Jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi penampilan-penampilan yang gak kalah keren dari siswa-siswa SMA 1 Gunung Putri. Saya Muhammad Fauzan Prawira Harja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya Kak, kita udah di penghujung acara kayak gini. Terima kasih juga kepada seluruh sobat Coloration di rumah karena senantiasa menemani dan menonton kita sampai saat ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Panitia, serta seluruh talent yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara Coloration 5.0. Kami selaku perwakilan panitia memohon maaf bila melakukan kesalahan dalam perkataan maupun tingkah laku. Tetap jaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Akhir kata kami ucapkan, pergi ke pasar membeli kelapa. cakep. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.